dia dan juga keluarga korban pesawat kecelakaan. Tapi yang dia dapat malah arogansi dari pihak Skygate dan juga penawaran duit untuk membungkam mulutnya Vitali. Setelah sesi dialog ini berakhir, Vitali ini nggak bisa tinggal diam. Dia pun menyewa detektif swasta untuk mencari tahu tuh siapa petugas ATC yang bekerja pada malam terjadinya kecelakaan pesawat. 2 bulan kemudian, si detektif ini akhirnya mendapatkan tuh foto dan juga informasi lengkap dari orang yang bertugas pada malam tragedi. Nama dari orang yang bertugas pada malam tragedi adalah Peter Nielsen. Dari informasi yang Vitali dapatkan juga, ternyata Peter ini sepertinya kayak dilindungi oleh perusahaan Skygate. Peter namanya itu tidak muncul di publik. Perusahaan Skygate itu kayak menyembunyikan Peter. Peter diketahui juga tidak diberikan sanksi apapun oleh Skygate dan bahkan masih dipekerjakan seperti hari-hari biasa. Lalu pada tanggal 24 Februari tahun 2004, Vitali landing di Swiss dan sengaja sewa hotel yang dekat dengan tempat tinggal Peter. Di hari itu, Vitali langsung mengunjungi rumahnya Peter. Singkat cerita ya, Vitali pada akhirnya ketemuan tuh dengan Peter. Peter tidak mengetahui tuh siapa Vitali. Dia kayak bertanya, "Anda siapa ya?" Vitali dengan singkat menjawab, "Saya seorang Rusia," sambil melihatkan foto anak dan istrinya yang terbujur kaku di peti mati ke arah Peter. Di sini Peter mulai ngeh nih siapa sebenarnya Vitali. Vitali lalu bilang ke Peter, "Lo pikir lo bisa lolos gitu aja setelah melakukan kesalahan atas tragedi pesawat itu?" Di situ menurut kesaksian Vitali, Peter langsung bertingkah arogan. Dia bahkan berusaha mengusir Vitali dan juga menepis foto-foto anak dan istrinya Vitali. Ketika foto-foto anak dan istrinya Vitali ini terjatuh ke tanah, Vitali di sini langsung murka. Dia mengambil foto anak istrinya yang bertebaran di tanah dan dengan satu gerakan mulus dia mengeluarkan pisau dan langsung menusuk Peter 2 kali di dadanya. Peter pun terjatuh terlentang di tanah dan meninggal di tempat. Pada saat Peter terjatuh, Vitali bisa melihat ke dalam rumahnya Peter melalui jendela kaca bahwa di sana dari dalam rumah ada anak dan istrinya Peter yang menyaksikan seluruh kejadian ini. Vitali pada saat itu langsung manggut dikit, pergi dari rumahnya Peter dan jalan dengan tenang menuju hotel. Sesampainya di hotel, Vitali langsung mandi, membersihkan sisa-sisa darah, terus minum vodka, lalu tidur siang. Menurut kesaksiannya Vitali, itu adalah pertama kalinya semenjak tragedi kecelakaan pesawat dia bisa tidur tenang tanpa ada mimpi buruk tentang keluarganya. Lalu pada jam 5 sore, pintu kamar hotelnya Vitali ini digedor-gedor oleh polisi. Ketika dibuka, polisi dengan sikap yang siaga itu meminta Vitali untuk ikut ke kantor polisi. Vitali dengan singkat menjawab dengan kalimat, "Lama banget sih, ngapain aja lo pada?" Pada tahap ini ya, berita tentang pembunuhan terhadap Peter itu mulai tersebar. Media dan publik itu akhirnya melakukan cocok logi dan pada akhirnya publik tahu kalau Peter lah adalah orang yang bertugas sebagai navigator pada malam tragedi kecelakaan pesawat. Publik juga pada saat itu melihat Peter sebagai orang yang jahat yang pantas dibunuh karena telah mengakibatkan tragedi kecelakaan pesawat. Publik juga melihat Vitali sebagai seorang pahlawan yang memberikan keadilan ketika pihak berwajib tidak mampu memberikan kebenaran. Ketika Vitali diinterogasi oleh polisi, Vitali terlihat seperti orang yang bingung. Dalam kesaksiannya, dia nggak mau mengakui kalau dia yang membunuh Peter. Dia bilang kalau hari itu dia memang berencana untuk bertemu dengan Peter. Cuman setelah ketemu dengan Peter, Vitali itu kayak black out, kayak nggak sadar, kayak lepas kendali. Pihak kepolisian pun akhirnya mendatangkan psikolog dan psikiater. Mereka berdua pun memeriksa kejiwaannya Vitali dan hasilnya adalah Vitali ini mengalami gangguan kejiwaan, depresi, dan beresiko tinggi untuk pada akhirnya untuk sementara Vitali ya sambil menunggu proses pengadilan dibawa ke klinik psikiatri untuk melakukan penyembuhan. Lalu pada bulan Mei tahun 2004, beberapa minggu sebelum sidang pengadilan Vitali, Badan Investigasi Kecelakaan Penerbangan Jerman memberitahukan bahwa udah ketahuan nih penyebab kecelakaannya dan juga kronologis apa yang sebenarnya terjadi di malam kecelakaan tabrakan pesawat. Jadi pada tanggal 1 Juli tahun 2002 sekitar jam 9 malam, beberapa menit sebelum tragedi terjadi, ada 2 petugas Skygate yang bekerja pada malam itu. 2 orang petugas tersebut adalah Peter dan 1 orang yang identitasnya disembunyikan. 1 orang ini kita sebut saja sebagai Fulan. Peter dan Fulan pada malam itu seperti biasa ya bertugas untuk mengontrol dan juga menavigasi pesawat yang ingin mendarat atau ingin lewat di negara Swiss. Sedikit info ya, bekerja sebagai
Air Traffic Control atau ATC pada malam hari itu agak sedikit berbeda ketika di siang hari. Bedanya adalah kalau siang hari banyak tuh pesawat yang mesti dikontrol, sedangkan pada malam hari sedikit tuh pesawat yang mesti dikontrol. Karena dirasa lagi sepi nih lalu lintas penerbangan, Fulan pada sekitaran jam 9 malam itu memutuskan untuk beristirahat. Fulan waktu itu minta izin ke Peter untuk tidur dulu di ruang staff. Hal yang dilakukan Fulan pada dasarnya adalah ilegal dan bertentangan dengan hukum penerbangan internasional. Cuman ada semacam kebijakan yang tidak tertulis gitu dari perusahaan Skyjet